Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman sore hari ini? Ini adalah suasana di sore hari di tempat aku ya teman-teman. Habis diguyur hujan besar, terus jadi sejuk gitu ya. Nah itu tuh jalan arah ke jalan raya. Kegiatan aku di sore hari seperti biasa menyiapkan menu makan malam untuk suami aku. Jadi hari ini karena aku udah bingung menu, akhirnya aku memutuskan untuk masak yang simple aja ya teman-teman. Berhubung aku punya ayam di kulkas, kemarin ada yang komen dari mbak siapa yang bilang, "Mbak Dama gak bosen apa proteinnya itu mulu?" gitu. Nah memang berhubung suami aku itu agak picky ya teman-teman, dia tuh gak suka ikan-ikanan, jadinya aku paling tuh kalau beli protein ya ayam, telur, terus ikan tongkol. Karena paling dia di sekitaran itu aja, makanya ikan air tawar tuh nggak terlalu suka, bahkan nggak suka. Kalau misal pengen daging gitu ya, daripada aku beli per kilonya agak lumayan mahal, jadi mending kita tuh kadang suka makannya yang udah mateng gitu, beli udah mateng kayak beli rendang gitu atau beli sop daging dan lain-lain. Oh ya teman-teman, banyak sekali pertanyaan yang hinggap dan masuk di kolom komentar tentang hidup minimalis, terutama tentang bagaimana caranya mengajak anggota keluarga lain untuk bisa hidup minimalis, sehingga kita berasa nggak sendiri gitu ya, karena hidup minimalis itu adalah kerja sama tim gitu. Kalau misalnya hanya kita yang bisa atau kita yang menerapkan hidup minimalis, tapi anggota keluarga kita atau pasangan kita tidak, maka kayak rada berat gitu menjalaninya. Nah, aku ada beberapa tips, ini berdasarkan pengalaman pribadi aku ya teman-teman. Jadi, kalau untuk aku pribadi, sebenarnya untuk mengajak secara langsung kepada pasangan atau suami itu nggak pernah ya, karena takutnya tuh belum paham tentang konsep hidup minimalis. Terus aku tuh langsung mencontohkan aja gitu teman-teman yang biasanya tadinya tuh aku hobi belanja, hobi numpuk barang, terus kalau misal diajak kemana-mana selalu ada suatu barang yang aku beli. Lah mulai dari situ aku kurangin, aku bener-bener membeli apa yang aku butuhin, kadang-kadang malah justru nggak beli apa-apa. Nah terus di dalam rumah sendiri biasanya aku sering declutter barang-barang mana saja yang memang masih aku butuhin dan barang-barang mana saja yang sudah tidak aku pakai. Nah dari declutter tersebut otomatis suami itu kayak ngelihat kan, kok rumah jadi sedikit lebih rapi, barang-barangnya pun tidak terlalu banyak. Karena tadinya tuh aku tipe orang yang masa bodoh gitu ya, barang-barang banyak. Terus biasanya kalau terlalu banyak barang itu di rumah aku pribadi itu bikin suntuk gitu, bikin sumpah, karena aku tipe orang yang gak terlalu rajin-rajin banget buat beberes. Jadi mulai dari situ kayak suami tuh pulang kerja ngelihat kok rumahnya kondisi rapi, terus kayak barang-barangnya sudah lebih terminimalisir, terus lemari pakaian juga lebih rapi, bener-bener isi lemari juga pakaian-pakaian yang bener-bener dipakai setiap hari. Untuk pakaian-pakaian yang sudah tidak dipakai dalam jangka waktu tertentu itu sudah nggak ada kelihatan lagi. Mulai dari situ suami aku itu ngelihat dan ikut mulai menerapkan, meskipun kita tidak ada diskusi ya, kayak misal aku mau ikut hidup minimalis atau tidak. Jadi kayak ngalir aja gitu teman-teman, karena mungkin ngimbangi ya, kayak misalnya tuh contoh yang paling konkret, ketika rumah sudah rapi, tatanan barang-barangnya itu tidak terlalu berantakan, tidak terlalu banyak, otomatis dia tuh ngerasa sendiri untuk tidak menambahkan barang-barang secara berlebih, karena nanti juga ujung-ujungnya kalau nambah-nambah barang terus akhirnya jadi sesak kembali. Untuk beberapa hal yang sering aku diskusikan biasanya hanya untuk budget keuangan ya, dimana biasanya suami aku tuh suka jor-joran dalam mengeluarkan uangnya. Artinya kayak misal nih setiap seminggu sekali hangout ataupun ngajak jalan kemana gitu ya, itu nggak dikasih perhitungan gitu, lost doll aja gitu berapa budget yang keluar, ya udah. Nah mulai dari situ aku suka diskusiin, kayak misal sehari sebelum hari H gitu ya, aku bilang besok kita jalan kemana, terus budgetnya segini ya, nggak boleh lebih dari segini gitu. Kalaupun nanti ada over budget ataupun nambah, kan dia udah tahu bahwa budget anggarannya segini, jadi nggak bakalan nambah yang terlalu banyak gitu. Seringkali tuh dulu
misalnya aku suka anggarin 200.000 atau 100.000 untuk budget mingguan gitu ya, jalan bareng. Terus sebelum menerapkan hidup minimalis tuh bisa habis sampai 400 sampai 500.000, kan sayang banget ya hanya untuk satu hari. Padahal ya juga kesenangan yang didapat itu menurut aku nggak sebanding, karena ya pulang-pulang tetap aja capek badannya, apalagi ditambah uang yang habis terlalu banyak buat takaran rumah tangga aku ya, yang mana penghasilannya masih kecil. Jadi mulai dari situ kita bertumbuh bareng, terutama masalah hidup minimalis ini kan erat kaitannya dengan keuangan ya, dimana suami aku itu mempercayakan penghasilannya 100% kepada aku, kecuali uang pegangan dia sendiri kayak untuk beli rokok ataupun bensin begitu. Jadi untuk mengurus keperluan rumah tangga, pengeluaran dalam bulanannya itu aku semua yang ngatur. Jadi sebenarnya budget yang dia kasih ke aku itu mau nggak mau harus cukup gitu ya buat aku atur dalam satu bulan sedemikian rupa. Kalaupun ada kekurangan ya berarti aku yang tombok gitu. Untuk tabungan pun sama, dia nggak ngerti sama sekali sistem tabungan yang aku pakai. Jadi setiap bulannya sistem tabungannya itu aku kumpulin dari budget awal bulan atau pertama kali terima gaji, aku sisihin 10%, terus juga ditambah sisa anggaran gitu. Sampai akhirnya terkumpul suatu nominal yang benar-benar dia surprise saat tiba-tiba kemarin pengen beli wishlist kita dari lama atau kendaraan. Aku bilang udah ada tabungan terkumpul segini, mau dibelikan sesuatu apa enggak. Jadi seperti itu ya teman-teman. Dari kepercayaan itulah akhirnya suami aku mempercayakan penuh 100% bahwa pengaturan rumah tangga, baik dalam aturan rumah tangga itu sendiri, mengenai hidup minimalis, mengenai tata ruang rumah, terus juga mengenai keuangan dan tabungan, dia percayakan 100%. Dan dari kondisi tersebut otomatis dia tuh sedikit demi sedikit mengikuti gitu. Dan tadinya yang kaget misalnya ngajak jalan kemana, ngajak jalan ke depo atau ke toko elektronik atau perabotan, nawarin aku mau beli apa, terus akunya enggak, dia pun nawarin tetap kan yang bayar aku ya teman-teman, karena uangnya itu kan yang pegang aku gitu. Jadi ya aku bilang enggak deh, karena memang enggak ada yang dibeli. Kalau misalnya ada suatu barang yang harus dibeli atau harus diganti, udah aku diskusikan dari rumah, misalnya kayak setrikaan itu kan rusak, tapi memang belum sempat. Kemarin tuh ke toko elektronik ternyata tuh tutup gitu, jadi aku bilang ini setrika rusak harus diganti ya, nyempetin besok kalau hari Minggu libur kita ke toko perabotan atau ke toko elektronik perabotan rumah tangga. Jadi seperti itu. Terus otomatis dia tuh kadang nanya apakah budgetnya sudah ada gitu. Terus aku bilang ya alhamdulillah ada gitu ya, dari menyisihkan sedikit demi sedikit. Dari kondisi ini juga akhirnya keperluan suami seperti pakaian dan barang fashion yang dia butuhkan juga akhirnya aku yang ngatur ya teman-teman. Saat pemilihan barang maupun transaksi perbelanjaannya berapa bulan sekali juga semuanya itu aku yang ngatur, kecuali untuk acara-acaranya hobinya suami. Kayak misal ya setiap laki-laki pasti punya hobi ya, mungkin ada yang hobi sport, ada yang hobi apapun itu. Nah itu dia yang ngatur sendiri budgetnya, jadi di luar budget rumah tangga. Dan biasanya aku tuh ngebebasin suami aku, kayak misal yang penting tuh hobinya positif, karena benar-benar saling percaya. Uniknya teman-teman, aku menikah dengan suami aku itu nggak pacaran, jadinya tuh aku benar-benar ngebebasin dia mau kegiatan apa, jadi tuh kayak ya udah los aja gitu, karena aku yakin segala sesuatu yang digenggam terlalu erat biasanya justru akan lebih melukai. Jadinya ya semuanya saling keterkaitan ya. Makanya di sini tuh gaya hidup minimalis menurut aku banyak sekali manfaatnya, karena juga di sini aku insya Allah dan alhamdulillah udah nggak pernah overthinking, terus karena menanamkan saling percaya gitu. Terus juga jadi nggak gampang bersuuzon, terus jadi kayak udah saling percaya aja. Bahkan di sini aku nggak tahu kayak penghasilan suami aku berapa, tapi ya alhamdulillah sampai sejauh ini sih kalau dia bekerja ya menyerahkan nafkahnya sesuai dengan kemampuannya gitu. Jadi semuanya tuh kalau misal kita jalani dengan los aja gitu ya, dengan ikhlas, dengan mengalir aja, insya Allah juga semuanya akan berjalan dengan baik. Karena ini nih yang juga sering ditanyain sama bunda-bunda kan, kadang juga gimana kalau punya suami yang hobi ini itu gitu kan, makan anggaran, terus juga suami yang perokok gitu. Jadi
Kalau menurut aku sih kita hitung reng-rengan pengeluaran kita setiap bulan secara detail lalu didiskusikan dengan suami ya. Jadi tuh suami jadi tahu gitu teman-teman berapa pengeluaran yang harus dikeluarkan setiap bulannya. Kalau untuk aku pribadi sebenarnya itu kalau memang suami mampunya segini ya udah aku nggak bakalan nuntut yang lebih dan sebisa mungkin aku bantu gitu ya kalau aku mampu. Jadi itu kayak rumah tangga nggak usah dibikin sepaneng, seperti itu aja gitu, dijalani dengan santai, insya Allah juga bisa berjalan dengan baik. Karena dulu aku tuh pribadi yang kadang-kadang suka ngatur gitu, harus begini harus begitu. Yang namanya pasangan diatur, apalagi laki-laki itu nggak bakalan bisa, karena yang namanya laki-laki itu biasanya ngatur gitu. Maka dari itu dalam proses hidup minimalis pun aku lebih prefer untuk mencontohkan, bukan mencontohkan sih sebenarnya, tadinya tuh aku mau pribadi menganut hidup minimalis, tapi lama-kelamaan karena suami mungkin melihat gitu ya perubahannya, terus dampak positifnya, akhirnya dia tuh mau nggak mau mengikuti dan mengimbangi. Jadi sekarang tuh juga kalau mau beli apa-apa dia bilang, kalau mau beli ini kira-kira boleh apa enggak, menambah barang ini boleh apa enggak gitu. Jadinya kan lebih enak ya. Jadi itu hidup berumah tangga sebenarnya udah kayak temen gitu, temen ngobrol. Jadi segala sesuatu bisa didiskusikan dengan baik untuk meminimalisir hal-hal yang tidak diinginkan. Teman-teman, itu dia ya pengalaman aku mengenai hidup minimalis yang tidak sendirian. Di sini tipsnya paling memang aku tidak pernah mengarahkan, aku hanya sedikit mencontohkan, sebenarnya bukan mencontohkan sih, aku melakukan gitu. Jadi kan nanti anggota keluarga yang lainnya juga ikut melihat dan ikut merasakan dampaknya, lalu perlahan-lahan juga ikut mengikuti. Nah itu dia. Terus ini menu makan malam aku hari ini simple banget ya, karena lagi mager masak, cuma bikin ayam goreng tepung, ayam geprek gitu dengan sambal geprek, terus sayurnya nggak ada, cuma lalapan aja, lalapan pokcoy. Teman-teman, mudah-mudahan video yang aku bagikan kali ini bisa bermanfaat ya. Insya Allah kita ketemu di next video. Assalamualaikum, bye.